Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa alhiqna bi'ibadika sholihin amin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Mabadi Awwaliyah fi Usulil Fiqhi wa Qawaiduhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-qismul awwalu, pembahasan yang pertama, bagian yang pertama, fi usulil fiqhi, terkait usul fikih. Al-aslu lughatan, bahwasanya al-aslu, asal, lughatan secara bahasa itu mabuniya alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Ka asli syajarati ay asasuhu, seperti asalnya pohon, ay asasuhu yaitu dasarnya, yaitu akarnya. Wa aslu syajarati ay torfuha, dan asalnya pohon atau akarnya itu as-sabitu fil ard, tetap di dalam tanah, tertimbun di dalam tanah. Fa usulul fiqhi asasuhu, maka usul fikih adalah dasarnya, asasnya. Jadi asal itu apa? Kan usulul fikih, ada kata-kata usul, asal, ada kata-kata fikih. Jadi usul itu apa? Asal itu apa? Asal atau usul itu sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Itu namanya usul. Di sini dicontohkan pohon itu mesti ada akarnya. Dan akarnya inilah usul. Begitu. Paham ya? Pohon itu ada akar. Akar inilah usul. Begitu. Fikih itu ya ada usulnya. Ya, fikih itu ada dasarnya. Dasarnya diambil dari mana? Dasarnya itu cara pengambilannya lewat usul. Begitu. Jadi perumpamaannya sebatang pohon itu mesti ada akar, maka akarnya itulah asal pohon. Asalnya pohon itu akar. Dan asalnya fikih itu usul fikih. Begitu. Wal far'u, dan fara'. Fara' itu apa? Ma bunya ala ghairihi, sesuatu yang dibangun di atas yang lain. Sesuatu yang dibangun di atas apa? Di atas asal. Ini furu', ini fara'. Ya, jadi bisa bedakan fara' dalam arti kita cabang. Kalau usul itu akar, fara' itu cabang. Jadi fara' dibangun di atas usul. Usul tadi akar, nah fara' itu atasnya. Atasnya, sesuatu yang dibangun di atas asal. Kalau kemarin perumpamaan rumah, usul itu pondasinya, fara' itu temboknya, gentengnya, macam-macamnya, itu namanya fara'. Sedangkan asalnya adalah pondasi. Jadi itu, ya. Kafuru'is syajarati li asliha, seperti cabangnya pohon li asliha, kepada asalnya, akarnya. Ya. Seperti pohon itu kan mesti dibangun di atas akar, begitu maksudnya. Jadi fara' itu sesuatu yang dibangun di atas dasar, di atas akar. Ya. Wa furu'il fiqhi, dan cabang fikih li usulihi, di atas usulnya. Jadi fara' fikih, cabang-cabang fikih itu dibangun di mana? Fara' fikih, cabang fikih itu dibangun di atas usul fikih. Sehingga bisa timbul cabang permasalahan itu karena ada asalnya. Ya, ada asalnya. Jadi penting kita mempelajari usul fikih supaya tidak salah dalam berfikih, ya, tidak salah dalam mengambil hukum fikih. Orang yang tahu usul fikih akan insya Allah lebih hati-hati daripada yang tidak paham terhadap usul fikih.
Wal aslu istilahan, dan adapun asal secara istilah. Secara istilah itu apa? Yuqalu 'ala dalil wal qa'idatil kulliyah, sesuatu yang diucapkan di atas dalil, wal qaidatil kulliyah, dan kaidah yang kuli, kaidah yang global, kaidah yang umum. Jadi apa? Asal itu secara istilah diucapkan berdasarkan dalil. Ya, ingat-ingat. Asal atau usul itu sesuatu yang diucapkan di atas dalil dan kaidah yang umum. Jadi kalau ada fikih kemudian kok nggak menyebutkan dalil, ya nggak masalah, nggak ada salah. Kenapa? Fikih itu kan sudah hasil jadi. Hukumnya puasa Ramadan wajib, itu fikih, ya. Dalilnya mana? Nah, pembahasan tentang dalil ini diolah di dalam usul fikih. Kenapa puasa itu wajib? Begitu. Pertanyaan kenapa puasa itu wajib, dalilnya mana, itu pembahasan yang digodok di usul fikih. Sehingga setelah digodok di usul fikih disimpulkan puasa itu wajib, muncullah fikih. Hukum jadi bahwa puasa itu wajib, puasa Ramadan itu wajib, begitu. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, aslu wujubis sholati alkitab, asal kewajiban sholat adalah Al-Quran, ai ad-dalil atau dalil. Jadi asal kewajiban sholat itu dari Al-Quran, bukan sembarangan. Katanya itu nggak ada, ya. Katanya nggak diterima. Ala wujubiha alkitab, atas kewajibannya adalah Al-Quran. Apa? Qala Allah Ta'ala wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Ini jadi dasar daripada kenapa sholat itu diwajibkan, karena ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Inilah yang menjadi pembahasan di dalam usul fikih. Wa aqimus sholah, kemudian diolah sehingga sholat diputuskan wajib. Dari mana? Dari usul fikih. Jadi bisa terbitnya perbedaan mazhab pun itu berdasarkan usul fikih. Ya, kita misalnya yang mazhabnya Syafi'iyah berbeda dengan yang mazhabnya Hanafiyah, itu karena perbedaan usul fikih. Karena dasarnya juga sudah beda. Jadi nggak bisa kemudian berdebat antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi kalau hanya fikihnya saja. Ini nggak nyambung nantinya, karena dasarnya udah beda. Mau gimana pun juga ya nggak bisa, karena dasarnya beda. Maka ketika mau berdebat antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i misalnya, itu berdebat masalah usul fikih, masalah pondasi awalnya itu bagaimana, bener nggak di pondasi awalnya. Nah itu di situnya, karena kalau sudah hukum jadi ya sudah selesai. Pertanyaannya adalah kenapa menjadi hukum tersebut. Nah itu pembahasan di usul fikih. Wa qauluhum, dan ucapan mereka, ibahatul maitati, kebolehan mayit, lil muttor, terhadap orang yang terpaksa, khilaful asal, khilaf daripada asal, berbeda daripada asal, berbeda daripada usul. Karena apa? Asalnya itu kan mayit itu haram. Mayit itu bangkai yang tidak haram cuma 2, belalang dengan ikan. Nah, sedangkan mayit yang selain itu kan haram. Berarti ketika ada misalnya babi hutan, yang lain aja lah, misalnya kambing mati, sedangkan posisi di hutan, nggak ada makanan, nggak ada yang bisa dimakan, nggak ada lah, cuma ada kambing yang mati, itu kan haram. Kemudian kambing yang sudah mati tadi boleh dimakan, tetapi khilaful asal, menyelisihi asalnya nggak boleh. Tetapi karena kamu terpaksa maka bolehlah, silakan. Karena ada ada sesuatu yang terpaksa, kalau nggak dia makan saat itu dia bisa mati ataupun bisa
penyakit yang membuat cacat dia gitulah. Ada sesuatu yang sangat berbahaya kalau nggak makan, maka silakan. Ai mukhalifun lil qaidatil kulliyah, atau berbeda dengan kaidah yang umum, kaidah kulli. Wahia, yaitu kullu maitatin haram. Kaidah kullinya kan adalah kullu maitatin haram, setiap bangkai itu haram. Ini kaidah kullinya, kaidah globalnya. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innama harrama alaikumul maitata, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan, kan, innama harrama, bahwasanya Allah telah mengharamkan alaikumul maitata, atas kalian bangkai, mayit itu haram. Tetapi kenapa bangkai ini dibolehkan? Karena terpaksa, lil muttar. Kemudian usul fikih itu apa? Usul fikih adalah dalilul fikhi ala sabilil ijmal. Ini usul fikih, ini pembahasan usul fikih. Tadi asal itu secara bahasa mabuniya alaihi ghairuhu. Kemudian asal secara istilah yuqalu ala dalil wal qaidatil kulliyah. Kemudian usul fikih sekarang, apa sih yang dimaksud dengan usul fikih? Usulul fikih, adapun usul fikih adalah dalilul fikhi, dalil fikih ala sabilil ijmal, secara global. Ya, usul fikih itu dalil fikih secara global. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, mutlaqul amri lil wujub. Kemutlakan perintah itu adalah kewajiban. Ini secara mutlak, ya, secara mutlakul amri lil wujub, secara perintah itu secara mutlak adalah menunjukkan kewajiban, walaupun nanti ada yang lain. Bisa saja perintah itu menunjukkan kesunahan, bisa saja perintah itu menunjukkan kemubahan, ya, atau bisa saja perintah itu menunjukkan yang lain, ya. Wa mutlaqun nahyi litahrim, dan kemutlakan nahi, larangan, itu litahrim, untuk sebuah keharaman, haram. Jadi kalau ada larangan secara mutlak itu haram, yang dilarang berarti haram. Ini secara mutlak. Walaupun nanti ada lagi yang lain, bahwa tidak hanya haram, larangan itu bisa bermakna haram, larangan bisa bermakna makruh, dan lain-lain. Wa mutlaqu fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemutlakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mutlaqul ijma', dan kemutlakan ijma', ijma' konsensus para ulama, kesepakatan mayoritas ulama. Wa mutlaqul qiyas, dan kemutlakan qiyas, analogi, perbandingan. Itu al-qiyas adalah hujjajun, adalah dalil, adalah hujjah yang bisa kita pakai. Jadi apa? Kemutlakan perintah, kemutlakan larangan, kemutlakan fi'lun Nabi, perbuatan Nabi, kemutlakan ijma', kemutlakan qiyas, itu semua adalah hujjah yang bisa kita ambil. Sampai di sini dulu untuk pembahasan usul fikih, kita lanjutkan kemudian insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.